Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bapak, Ibu, dan para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang aspek psikososial masalah kesehatan reproduksi di mata kuliah kesehatan reproduksi, ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran, dan ilmu kesehatan Universitas Ilmu Mangkurat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki. Pada tujuan pembelajaran ini, yang pertama, tujuan utamanya adalah memahami konsep aspek psikososial dengan determinasi sosio-budaya ya, yang dapat mempengaruhi permasalahan kesehatan reproduksi. Secara khusus, nanti mahasiswa mampu menguraikan masalah reproduksi kesehatan reproduksi dan aspek psikologisnya. Kemudian ada mahasiswa mampu menjelaskan penyebab dan dampak masalah kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguraikan aspek psikososial dan determinasi sosio-budaya yang dapat mempengaruhi masalah kesehatan reproduksi. Saya nanti akan menyajikan beberapa contoh hasil riset secara singkat dan efektif nanti. Ya, kita harus memahami dulu bahwa terdapat berbagai macam masalah-masalah kesehatan reproduksi ya. Ini bagian yang pertama, misalnya masalah reproduksi yang diuraikan oleh Kartono yang disitasi dalam Lubis tahun 2013 adalah masalah kesehatan, gangguan kesehatan, kematian terkait kehamilan. Ada juga berkaitan dengan peran sosiobudaya dalam membentuk masalah reproduksi ya. Intervensi pemerintah dan negara untuk masalah kesehatan, kemudian juga tersediaan pelayanan kesehatan ya. Kemudian juga tentunya bisa berkaitan dengan ketersediaan pelayanan kesehatan bayi dan anak, adanya pelayanan kesehatan ya, dampak pembangunan, ekonomi, industrialisasi, dan perubahan lingkungan pada kesehatan reproduksi manusia ya. Dan tentu juga gender dan seksualitas juga bisa berkaitan dengan masalah-masalah reproduksi. Ya, misalnya aturan mengenai masalah seksualitas seperti pornografi, pelacuran, dan lain-lain. Dan itu juga misalnya peran sosiobudaya seperti perilaku seks, homoseks, poligami, perceraian. Faktor sosial seksualitas remaja juga bisa berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksi ya. Kemudian juga status dan peran perempuan dan juga perlindungan pekerja perempuan ya. Nah, kemudian juga ada yang berkaitan dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, berarti nanti ketika masalah ini muncul bisa berkaitan dengan pembunuhan bayi ya, aborsi yang tidak aman, kemudian dampak sosial, ekonomi dan kesehatan, dan juga tentunya kebijakan pemerintah untuk menangani permasalahan kehamilan tidak diinginkan ini. Dan yang keempat adalah terkaitan dengan kekerasan perkosaan. Nah, ini berkaitan dengan kekerasan yang disengaja dan dampaknya. Norma sosial tentang KDRT dan tindak kekerasan pada wanita, sikap masyarakat terhadap kekerasan perkosaan pada PSK misalnya, dan juga tentu tentang langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Nah, ada juga masalah tentang penyakit menular seksual ya. Nah, ini ya berkaitan dengan penyakit yang misalnya relatif lama seperti sifilis dan gonorrea, kemudian juga ada relatif baru ya, herpes misalnya, kemudian juga ada yang berkaitan dengan HIV, dampak sosio dan ekonomi ya. Ada juga tentang kebijakan pemerintah untuk menangani tentang masalah PMS ya, dan juga tentang sikap masyarakat setempat. Dan yang keenam adalah masalah pelacuran seperti demografi PSK dan faktor pendorong terjadinya pelacur, sikap masyarakat, dampak kesehatan reproduksi, baik itu pada PSK sendiri, konsumen, bahkan keluarga dari konsumen tersebut juga bisa, atau juga keluarga dari PSK ya. Dan yang terakhir, masalah kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan teknologi, yakni berkaitan dengan misalnya teknologi reproduksi buatan seperti bayi tabung ya, kemudian pemilihan bayi berdasarkan jenis kelamin ya, pelapisan genetik, keterjangkauan dan kesempatan untuk bisa mengakses teknologi ya, dan juga tentang etika dan hukum penggunaan teknologi untuk permasalahan kesehatan reproduksi. Ini juga bisa berkaitan. Nah, contoh masalah kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan gender, ini bisa berkaitan dengan perempuan, kemudian juga laki-laki ya.
Kalau perempuan dan laki-laki ya sama-sama mungkin berkaitan dengan kesuburan. Nah, ini juga bisa ya. Kemudian perempuan dan laki-laki juga bisa berkaitan dengan infeksi, penyakit menular seksual, itu juga bisa berkaitan. Kemudian juga mengenai kalau laki-laki mungkin ada disfungsi seksual ya. Kalau di perempuan mungkin lebih banyak sedikit, misalnya ada gangguan heads, kemudian juga gangguan menopause, kemudian juga tentang misalnya radang panggul infeksi reproduksi bagian atas ya, pelvic inflammatory disease ya, kemudian juga kehamilan yang tidak diinginkan juga bisa masuk di sana, aborsi dan juga misalnya hormon replacement terapi (HRT). Ya. Ada faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi manusia. Kita bisa bedakan menjadi 4. Yang pertama faktor pribadi, berarti dalam hal ini contohnya seperti kemiskinan, pendidikan, pengetahuan, ya, lokasi terpencil, dan kondisi biologis. Ada juga berkaitan dengan budaya, berarti ini berkaitan dengan lingkungan juga. Ini berkaitan dengan praktek tradisional untuk menyelesaikan permasalahan reproduksi misalnya ya. Kemudian kepercayaan masyarakat mengenai banyak anak, banyak rezeki, kemudian juga informasi yang membingungkan, dan aturan normatif agama. Secara psikologis, kita juga berkaitan dengan pengetahuan, sikap, kematangan psikologis, harga diri, dan emosi negatif yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi manusia. Secara sosial, berarti tentang pertemanan, pola asuh, yang bisa berdampak pada perilaku kesehatan reproduksi. Ya. Nah, kalau kita bicara psikososial, berarti ada kata psikologi, kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya. Psikologi berarti berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Kalau sosial berarti hubungan individu dengan kelompok atau juga individu dengan individu lain. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan aspek psikososial, berarti berkaitan dengan aspek individu dalam diri dan juga dalam sosial. Ya. Nah, eh, kita bisa menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya masalah kesehatan reproduksi berdasarkan dari faktor psikososial, atau kita juga bisa menjelaskan tentang apa dampak dari kesehatan reproduksi pada aspek psikososial, ya dampaknya. Misalnya juga dampaknya pada kesehatan mental. Nah, secara umum ya, kesehatan aspek psikososial itu bisa berpengaruh pada masa kesehatan reproduksi, seperti misalnya ada orang yang mempunyai hubungan dengan teman dekat dan pasangan, itu melakukan perilaku seks bebas atau perilaku seks berisiko, dan kehamilan, aborsi, ini bisa berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian juga orang misalnya dengan hubungan dengan teman orang dekat seperti orang tua dan anak ya, keputusan perkawinan itu kan bisa diputuskan oleh anak dan orang tua ya. Sunat perempuan juga bisa masuk. Dan juga berhubungan tentang masyarakat atau kelompok ya, seperti aturan normatif atau misalnya tradisi ya, atau bisa berkaitan dengan misalnya perjodohan, kemudian nikah muda ya. Dan pengaruh lingkungan fisik yang sifatnya nyata dan juga virtual, seperti polusi udara dan juga berkaitan dengan dampak internet dan kebebasan akses informasi. Nah, misalnya kita ambil contoh salah satu permasalahan kesehatan reproduksi. Kalau di awal tadi kan cukup banyak ya masalahnya. Kita ambil salah satu, misalnya ini yang pertama adalah sunat perempuan. Nah, ini kan berkaitan dengan bagaimana praktik untuk melakukan pengangkatan sebagian atau seluruh atau hanya menggores bagian tertentu di alat kelamin perempuan tanpa tujuan medis ya. Nah, kalau dari penyebab seperti di hasil dari riset dasar kesehatan tahun 2013 ya, kebanyakan usia itu dominasi antara 5 sampai 11 tahun. Kalau orang tuanya itu biasanya berusia 40 tahun ke atas ya. Lebih banyak itu yang melakukan pendidikan, kepala keluarganya lebih banyak SMA ke bawah, tinggalnya malah lebih banyak di kota yang melakukan aktivitas tersebut, dan status sosial ekonomi malah yang menariknya adalah semakin tinggi status sosial ekonomi, semakin setuju untuk melakukan sunat perempuan. Nah, sebenarnya kalau sunat perempuan kan dampaknya secara psikologis ada ya, dan misalnya traumatis atau ketakutan, rasa sakit, ancaman potensi depresi ya, dan juga mungkin bisa muncul trauma kenangan ya, kenangan pengalaman tersebut ya. Kalau misalnya ada kecacatan mungkin akan menjadi
permasalahan baru dalam aspek psikologisnya. Dampak dan penyebab, misalnya kita ambil topik lagi tentang kesehatan reproduksi kepada kenakalan remaja. Nah, ini kan ada tentang kehamilan tidak diinginkan. Nah, ini mungkin kita bisa sebut dampaknya bisa menyebabkan anak putus sekolah, dikeluarkan, kalau di lingkungan keluarga atau lingkungan sosialnya bisa dicemooh atau dikucilkan ya. Nah, kalau faktor penyebabnya ini ada beberapa di antaranya seperti pengetahuan yang kurang ya, sifat permisif dalam bergaul ya, kemudian akses pornografi, pengaruh teman dekat, dan juga pola asuh yang permisif ya. Nah, sebagai contoh ini adalah hasil riset yang berkaitan dengan eh, kehamilan yang tidak diinginkan ya. Nah, hasilnya di sini dari riset ini ditemukan bahwa ada dukungan sosial dan juga efikasi diri pada wanita yang hamil diinginkan dan tidak diinginkan itu bisa berbeda ya. Nah, dukungan sosial dan efikasi diri pada perempuan yang hamilnya tidak diinginkan itu lebih rendah. Nah, usia wanita dan suami itu lebih tinggi pada kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, tapi ini mungkin tidak di Indonesia ya dilakukan penelitiannya ya. Nah, kemudian juga beberapa faktor lain bisa dapat dilihat seperti lama bulan menikah, jumlah orang tua, jumlah orang dalam keluarga ya, jarak menikah dan seterusnya. Nah, dari hasil artikel literatur review juga menyebutkan bahwa hal-hal yang berpengaruh pada hubungan niat untuk melakukan kehamilan ya, dan gaya mungkin prakonsepsi atau persiapan kehamilan ya, ini juga bisa berkaitan dengan perilaku yang muncul seperti saat prekonsepsi. Itu kan kita berusaha untuk mungkin ibu yang persiapan kehamilan ya, itu akan mengkonsumsi suplemen folik misalnya atau mengurangi penggunaan alkohol, mengurangi penggunaan merokok ya. Dan juga kalau sudah melahirkan atau sudah hamil ya, ini berarti perawatan prenatal, depresi hingga merokok juga menjadi permasalahan yang bisa muncul ya. Ya, kenakalan remaja yang kedua itu berkaitan dengan perilaku seks bebas dan perilaku seks berisiko. Nah, kalau remaja itu kan dia masa yang hormonnya itu bertumbuh dengan cepat ya, dan secara psikologis juga mereka akan mempunyai motivasi untuk mencintai, kemudian dekat, komitmen ya, dan juga berkaitan dengan rasa ingin tahu yang besar ya. Ada pengaruh lingkungan, teman sebaya ya. Kemudian juga kita sudah ada pergeseran budaya. Sekarang mungkin budaya timur sering dilupakan, malah muncul budaya barat yang bisa menguasai eh, remaja kita ya, dan tentu juga masalah moralitas dan keimanan yang kurang juga bisa berdampak pada munculnya perilaku seks bebas dan perilaku seks berisiko. Nah, secara dampak psikologis yang kita pahami itu bisa muncul perasaan marah secara emosional ya, takut, cemas, depresi, rendah diri, dan merasa bersalah hingga berdosa. Ya, kalau mungkin secara fisiologis kita bisa ketahui bahwa mungkin nanti ada kehamilan, ada aborsi. Dampaknya pada tubuh si ibu dan juga anak ya. Dampak sosial ya dikucilkan, putus sekolah ya, dan mungkin dia mengalami perubahan peran, tadinya jadi remaja, anak SMA atau anak SMP jadi harus menjadi ibu misalnya. Ada tekanan dari masyarakat juga ya. Kalau dampak fisik ya mungkin penyakit menular seksual kalau dia seksnya berisiko. Nah, ini beberapa faktor ya yang bisa mempengaruhi aktivitas seksual pada remaja ya. Paling banyak dipengaruhi oleh norma deskriptif atau norma yang ditetapkan oleh perilaku seksual teman sebayanya ya. Nah, ini salah satu penyebabnya. Nah, ini juga salah satu hasil temuan ya, bahwa 55,1% itu di Malaysia itu melakukan perilaku seks yang berisiko ya. Beberapa indikatornya remaja laki-laki dan perempuan ya ada yang minum alkohol ya, ada yang mungkin obat-obatan dan seterusnya. Ya, ini juga salah satu contoh dari riset ya tentang aspek dari faktor psikologis dan juga perilaku yang bisa menjelaskan kenapa muncul perilaku seks berisiko dan seks dengan banyak pasangan ya. Ya, kalau di riset ini ya tentu di Slovak ya, jadi bukan di Indonesia.
Nah, ini contohnya penyebabnya karena minum alkohol salah satunya ya, karena hubungan seksual yang kurang dari 16 tahun, hubungan seksual pertama ya. Kemudian juga ada aspek dari faktor kepribadian seperti extroversion ya, jadi kesenangan untuk, senang bergaul, mudah bersosialisasi ya. Kemudian juga mungkin pada perempuan itu berkaitan dengan pentingnya agama ya. Ya, kemudian juga perkawinan usia muda ini juga menjadi permasalahan kesehatan reproduksi. Nah, kalau berkaitan dengan hal ini berarti kita bisa bercerita tentang faktor penyebabnya juga dan juga dampaknya ya. Nah, kalau faktor penyebabnya bisa seringkali terjadi di tempat tinggal yang rural ya, yang bukan di daerah perkotaan atau daerah pinggiran atau bahkan daerah pedesaan. Eee, Pendidikannya cenderung rendah, eee, remaja merasa memiliki, pemikiran bahwa mereka dewasa sebelum waktunya, mungkin juga telah melakukan seks pranikah ya, atau bahkan mungkin kehamilan di luar nikah, orang tuanya mungkin kurang perhatian, atau malah mungkin perhatiannya berlebih, jadi malah, pengennya anak supaya cepat menikah ya. Ada lingkungan juga pembentukan watak, kebiasaan pola pikir, ekonomi seringkali yang kurang mampu yang sering kali melakukan perkawinan usia muda ya. Mungkin ada pengaruh juga dari media massa, internet, adat, dan budaya. Nah, dampaknya secara kesehatan angka kematian itu lebih tinggi ya, karena kehamilan yang mungkin, abnormalitas ya. Eee, Penyakit juga bisa muncul dan tentunya juga berkaitan dengan kehidupan ya. Ini berkurangnya kesempatan untuk, berkembang ya, kehidupannya ya. Kemudian juga keahlian, dukungan sosial yang rendah, anaknya juga mungkin berisiko nanti ya, ada risiko sampai penyakit hingga kematian. Perkembangan, secara, orang mudanya ya, atau yang melakukan pernikahan muda, yaitu biasanya juga pendidikannya terhambat, karirnya mungkin juga terhambat, keahliannya berkurang, peran di masyarakat juga mungkin jadi terhambat ya. Ya ini beberapa contoh hasil riset, salah satunya ini menjelaskan bahwa pernikahan muda di India ya, jadi kurang dari 21 tahun, itu disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, kasta juga bisa di sana ya, aspek budaya, indeks kekayaan miskin, dan tempat tinggal pedesaan. Ini juga salah satu, riset juga yang berkaitan dengan dampak perkawinan muda ya, dan kehamilan remaja. Ya bisa bisa berdampak kecemasan, bahkan depresi ya. Ya kalau depresinya semakin tinggi bisa menyebabkan bunuh diri. Nah, terkena penyakit fisik juga bisa dan, mengalami kekerasan seksual. Ya, kemudian juga ada masalah aborsi, ini berkaitan dengan faktor ekonomi ya, karena mungkin orang berpikir, terlalu banyak anak ya maka, ingin melakukan aborsi ya, atau penghasilan suaminya rendah atau gagal menggunakan KB. Ya, ini juga mungkin pada pekerja-pekerja tertentu ya, misalnya ada pekerjaan yang tidak memperbolehkan sedang hamil itu mungkin melakukan aborsi, atau mungkin juga karena belum bekerja, tidak ada uang, sehingga memilih untuk aborsi ya. Secara faktor sosial itu bisa, disebabkan oleh putus sekolah karena tidak kuliah, pendidikannya rendah ya, malu dengan keluarga atau tetangga, atau bisa juga karena, bingung siapa yang mengasuh bayi nanti ya. Jadi akhirnya dia memilih aborsi, atau dia merasa akan terputus dan terganggu karir di masa depan. Nah, kalau dampak psikologisnya cukup banyak, pada dasarnya ini berkaitan dengan, emosi ya, dia menjadi, takut cemas, secara pengetahuannya juga berkurang, dia merasa tidak aman ya, dan seterusnya. Secara psikologis, pasca aborsi juga ada ya, seperti misalnya ketakutan, dia jadi kontrol dirinya kurang, mati rasa, sulit mengingat, merasa bersalah ya, sedih, depresi, emosi meledak-ledak, bahkan mungkin paling terakhir bisa melakukan bunuh diri. Nah, dampak secara psikososial pada pelaku itu bisa berkaitan dengan hubungan dengan pasangan terganggu, kemudian juga kepada orang tua juga terganggu hubungannya ya. Teman sebaya jadi, apa namanya, dia jadi merasa kurang berharga ya. Kemudian juga secara pasangan di masa depan mungkin ya, dia mungkin memiliki pengalaman aborsi yang menakutkan, dia jadi akan ada penolakan ya, tidak merasa nyaman, takut, bukan bahkan mungkin pesimis untuk melakukan aktivitas seksual. Ya ini ada hasil riset juga ya berkaitan dengan,
penyelesaian psikososial ya, dan hasilnya ternyata karena ada aborsi itu bisa ada gejala depresi ya, kualitas hidupnya jadi berbeda antara remaja dan wanita dewasa yang melakukan aborsi. Aborsi juga membuat emosi tertekan, ada gejala depresinya ya, kualitas hidup juga rendah. Uh, Kualitas hidup dipengaruhi oleh dukungan ibu ya dari remaja yang mengalami atau melakukan aborsi ya, dan kepuasan aborsi yang rendah juga berhubungan dengan gejala depresi. Ya ini juga salah satu hasil riset lain ya, mengenai aspek dari aborsi ya, tapi dilihat dari laki-lakinya ya. Nah, riset ini menjelaskan bahwa aspek psikososial pada laki-laki sebagai pasangan yang melakukan aborsi itu jarang diteliti ya, dan artinya ini peluang untuk bisa diteliti di lebih lanjut. Pengambilan keputusan pada laki-laki itu menyebabkan bisa menjadi stres ya, untuk mendukung pasangannya melakukan aborsi. Usia laki-laki, jumlah anak, dan karakteristik pribadi juga bisa menetapkan atau menentukan bagaimana coping ketika menghadapi masalah aborsi ya. Ya ini perlu ada riset lebih lanjut sebenarnya, mungkin di Indonesia juga perlu dilakukan riset seperti ini ya. Dan kemudian juga penyimpangan seks ya. Nah, perilaku seks oleh diri sendiri, ya misalnya melakukan masturbasi, fantasi seksual, pornografi ya. Kalau berhubungan dengan orang lain berarti berpegang tangan, bercumbu, dan berhubungan intim. Nah, ini juga muncul berbagai macam permasalahan seksualitas ya, yang misalnya homoseksual, sadomasokis, nah, ekshibionisme ya, dan seterusnya. Sampai seks bebas juga bisa. Ya kalau seperti ini kan dampaknya ya penyakit menular seksual ya paling sering terjadi. Bisa juga kehamilan yang tidak diinginkan, pengucilan, depresi ya itu bisa muncul juga. Nah, penyebabnya itu bisa karena peningkatan libido, pernah melakukan seks bebas, pola asuh orang tua, pengaruh teman, ada juga karena pengaruh media dan informasi, latar belakang keluarga yang mungkin dilanda kemiskinan, mungkin karena juga menunda usia kawin dan juga pendidikan ya, pendidikannya yang rendah. Ini salah satu riset ya berkaitan dengan bagaimana kekerasan seksual ya dan juga seksualitas yang menyimpang ya berkaitan dengan trauma pada masa kecil ya. Pada pelaku pria bisa itu melakukan perilaku menyimpang itu karena di masa kecilnya pernah mengalami pelecehan seksual. Kemudian juga diabaikan secara emosional. Mungkin orang tua juga memiliki orang tua yang tidak menikah juga bisa ya. Masalah kesehatan mental di rumah dan juga anggota keluarga yang pernah di penjara. Ini contoh hasil riset yang dilakukan ya. Ya ini juga salah satu riset yang lain ya, kaitan dengan status HIV, kemudian perilaku seks yang berisiko dan juga kesehatan mental. Jadi misalnya pemakaian kondom dan jumlah pasangan itu tidak berbeda antara orang yang eh, dengan HIV dan orang tanpa HIV ya. Kemudian juga laki-laki yang melakukan seks dengan laki-laki itu lebih mungkin mengalami kecemasan dan ini tergantung dengan jumlah pasangannya juga ya. Dan tentu juga ini berkaitan dengan laki-laki mengalami kecemasan dan permusuhan tergantung pada seks tanpa kondom juga bisa berkaitan dengan hal ini. Ya, itu tadi penjelasan saya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, dikaitkan dengan psikososial pada aspek penyebab dan juga dampaknya. Pada dasarnya, psikososial itu bisa menjadi penyebab dan juga bisa menjadi dampak dari adanya kesehatan reproduksi ya. Demikian dari saya, semoga mencerahkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada keliru dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.